Mengapa Nabi Rasul diturunkan berulang kali? Karena Rasul yang terdahulu belum sampai kepada tujuannya, lalu dilanjutkan oleh Rasul yang berikutnya. Ilu-ilu Banaspati wewe gombe bajo barat sasosasi lan sapanunggalane, yang semestinya bermihrab ya. Bermihrab itu ya, saya sering mengatakan bahwa arpo tobat kaya tobat bangsa jin lan bangsa alus liyane ora bakal diterima tobate, ngejaba lumantar palilae tumindaking manungsa kang mulya. Ngitung pawelinging kaki sabda palon pamana swantara. Tapi ulo salam mulya atur bagya wis muga nusantara. Om wilahing jati nuhune ajat-ajate leluhur Nusantara, tapi uluk salam mulya. Saya akan sering mengulas uluk salam saya ya, yang tentunya belum banyak dipahami atau didengar bahkan oleh sebagian anak cucu Nusantara yang hidup di atas bumi Nusantara. Anak cucu Nusantara yang masih bercokol, khususnya yang masih bercokol di bumi Nusantara ini. Karena uluk salam kami adalah uluk salam yang membawa aura mistis mungkin, yang membawa aura tersendiri dalam rangka menyambung kita sebagai anak yang berbakti, atau mungkin sebagiannya ada yang mengatakan anak yang soleh dan solehah, kita mesti sanggup melanjutkan hajat-hajatnya leluhur Nusantara. Seperti pula mengapa Nabi Rasul diturunkan berulang kali, karena Rasul yang terdahulu belum sampai kepada tujuannya, lalu dilanjutkan oleh Rasul yang berikutnya. Lalu Nabi yang terdahulu belum tercapai kepada tujuannya, yang dimaksud oleh Tuhan Yang Maha Esa seru sekalian alamnya, seru sekalian raganya, seru sekalian ilu-ilu Banaspati wewe gombe bajo barat sasosasi lan sapanunggalane, yang semestinya bermihrab ya. Bermihrab itu ya, saya sering mengatakan bahwa arpo tobat kaya tobat bangsa jin lan bangsa alus liyane ora bakal diterima tobate, ngejaba lumantar palilae tumindaking manungsa kang mulya. Sekali lagi saya menyampaikan bahwasanya arpo tobat kaya tobat bangsa jin lan bangsa alus liyane, jin setan priprayangan ilu-ilu Banaspati nglek-nglek janggitan lan sapanunggalane, tidak mungkin akan diterima tobatnya oleh Tuhan Yang Maha Esa manakala tidak melalui pintu kemuliaannya manusia ya. Ini kata tanda saya yang jelas, manusia itu khalifah fil ard atau pemimpin di muka bumi, di antaranya ngejaba dadi pemimpine para manungsa. Kecuali menjadi pemimpinnya para manusia, manusia itu juga perlu menjadi atau harus bisa menjadi pemimpinnya para bangsa alus. Nah, saya akan menyampaikan terkait dengan bangsa alus ini. Bangsa alus tentunya orang yang wikan mancing alus, orang yang telah biasa masuk ke dunia alam gaib. Kalau istilah apa itu televisi itu kan ada dunia gaib, alam gaib itu. Nah, saya akan menyampaikan bahwa selama ini saya melakoni spiritual yang tinggal landas dari rumah, dari orang tua. Saya
lelono laladan sepi, laku ngayam malas kalau istilah guru saya, ngayam mono, lelono laladan sepi ngisep sepuhing supono, mrih pono pranaweng kapti, titising tias mersudi mardiawaning Buddha tulus, mesureh kasudarman, neng telenging Jaladri. Jaladri itu ya samudra diri pribadi, gitulah cara mudahnya. Saya lelono dalam samudra diri pribadi dengan raga saya yang masuk ke hutan atau menyeberang lautan. Lah ini adalah di antara lelaku ngayamono. Saya ada sebuah kata-kata, ada sebuah nama. Apa arti sebuah nama ya? Ada sebuah nama yang patut saya sebut yang mungkin belum pernah terdengar oleh buku-buku yang saya maksud itu terdengar melalui suara mungkin atau dengan catatan yang ada. Nah, saya akan menyampaikan bahwa tuntasi Jongko Joyoboyo. Tuntas itu ya selesai. Jangka Jayabaya ini kan harus terselesaikan. Harus ada endingnya. Ending atau penghujung daripada perjalanan atau ramalan atau jangka Jayabaya ini harus ada ujungnya. Lah ujungnya ini adalah untuk apa? Munculnya Ratu Adil. Kalau istilah Jawa ini ya munculnya Ratu Adil lah. Pemimpin yang adil yang didamba-dambakan oleh seluruh makhluk, tidak cuma oleh manusia gitu. Lah terkait dengan itu tentunya ada kaitan bahwa pemimpin yang adil ini tentunya ngejobo dadi pemimpine poro manungso ugo bisa mimpin bangsa alus. Lah bangsa alus yang akan saya sebutkan adalah keterkaitannya dengan ombaking segoro, ombaking segoro kidul atau ombak pantai selatan. Lah siapakah si penguasa ombak pantai selatan ini? Saya akan mengatakan mungkin belum pernah terdengar dan tidak perlu dipercaya, namun perlu disimak ya, perlu diamati bahwa saya ada yang bertemu dengan saya secara mudahnya gitu ya. Namanya adalah Prabu Segara Cengis. Prabu Segara Cengis ini adalah makhluk Tuhan yang bersifat gaib, yang dikodratkan atau dikuasakan untuk mengatur atau menderu-debukan atau ngubah musiknya atau menggerak-gerakan ombak pantai selatan. Siapakah itu? Adalah Prabu Segara Cengis. Lah, kaitannya Prabu Segara Cengis dengan tuntasnya jangka Jayabaya ini adalah perlu sarana. Lah, apa yang dikatakan sarana itu adalah kalau istilah Jawa ada japa, tapa, mantra, serana. Tentunya kalau serana itu kalau istilah Jawa adalah sajen atau sesaji, walaupun sebagian orang ada yang mengatakan itu mubadir, musyrik, menyembah iblis dan sebagainya. Namun kalau leluhur Jawa telah memahami, kita itu harus bisa memimpin. Caranya memimpin tentunya kepala desa saja itu mesti ya bergaul atau memimpin tukang mabok. Lah, tukang mabok ini ya tentu seratine atau gayanya, atau permintaannya, atau kesukaannya berbeda dengan kiai. Kalau kiai mau mencalonkan kepala desa, mungkin minta diberikan kitab atau pembangunan musola, umpamanya. Namun kalau tukang mabok tentunya minta diberikan ciu. Nah, ini kan mencalonkan lurah saja mesti ngomong pemabok. Anggaplah itu setan atau makhluk halus ini adalah tukang mabok, gitu aja lah. Yang juga perlu majikan, ya, yang juga perlu pintu tobat. Lah, pintu tobatnya ini tidak ada lain, tidak ada bukan dalam akhir zaman ini adalah Sang Ratu Adil. Sekali lagi, Sang Ratu Adil. Lah, Sang Ratu Adil ini adalah perlu didukung oleh ya para pemabok itu, makhluk-makhluk halus yang seperti itulah. Sarananya adalah kalsewu. Lah apa itu kalsewu? Kalsewu adalah kelapa sewu. Lah kelapa sewu itu apa?
kelapa sewu yang termaktub itu adalah kelapa kopior. Sekali lagi, saya akan menyampaikan bahwa kelapa sewu itu adalah kelapa kopior. Namun di situ tentunya tumbuhnya pun adalah tidak sembarang bumi atau tanah yang bisa ketempatan itu. Biasanya adalah ada tembung saloka ya, umpamanya Porong Sidoarjo sebelum Porong. Porong itu kan bolong. Bolong lah, berlubang. Porong itu sebelum terjadinya porong betul, itu leluhur kita sudah menamakan porong. Lalu Reno Kenongo. Reno seneng, Kenongo itu kenangan. Artinya desa yang dulu indah namun sekarang menjadi kenangan, kan seperti itu. Lalu Tanggul Angin, ibarat menanggulangi angin. Lah ini kan tembung saloka yang pandai, yang harus cermat, maksudnya harus tanggap kita dalam membacanya. Lah kal sewu yang termaksud, saya keblondoro atau terlalu lugas dalam menyampaikan itu adalah kelapa sewu. Kelapa sewu itu kelapa kopior. Namun yang dimaksud atau yang dimintai atau yang disukai atau yang diminta cara mudahnya itu adalah kelapa kopior yang dari desa Kalsewu atau desa Kelapa Dhuwur. Lah, tentunya dalam kali ini saya mungkin malam Jumat Kliwon besok atau sebelumnya saya akan segera ke Purwodadi Grobogan. Ya, Purwodadi Grobogan, kemarin kami ke Ageng Selo, lalu sekarang kami ke Suku Samin untuk bagaimana saya bisa mendapatkan sarana Kalsewu dari desa Kelapa Dhuwur. Lah, ini adalah sebuah hal yang patut kita perhatikan bagi yang mau perhatikan. Kalau yang tidak, ya mungkin ya cukup berdoa saja tanpa sarana. Mungkin ya umpamanya bisa ngomong dengan orang jauh tapi tanpa HP atau telepati, mungkin lah, ibaratnya saya dibantah nggak apa-apa yang saya maksud. Yang jelas dalam perjalanan spiritual Jawa itu perlu japa tapa sarana. Lah, sarana ini sangat diperlukan untuk dicaoske. Dicaoske itu ya untuk sumpah hormatan kepada kegaibannya Prabu Segara Cengis adalah sosok makhluk halus, makhluk gaib yang menguasai atau yang dikuasakan atau yang diberi wenang menguasai ombaknya Segara Kidul. Lah, untuk apa nanti terkaitnya dengan munculnya Ratu Adil ini, tentunya kita ya melihat setelah itu nanti sistem kerjanya seperti apa, saya tidak akan bisa mendahului, tidak akan menyampaikan, namun niscaya sarana Kalsewu ini atau Kelapa Sewu ini akan saya upayakan ke desa Kelapa Dhuwur di Blora sana, di Suku Samin sana, dan saya kami dulu sudah pernah ke sana, nanti kami juga akan ke sana lagi untuk mengambil sarana Kalsewu. Saya rasa demikian, terima kasih.